Perkenalkan, saya Dian Wulansari, selaku Master of Ceremony dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Eh, Kebetulan sudah hadir bersama kita yang terhormat sebagai pembicara, Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja, SEAKMSI, dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali. Kemudian yang terhormat Ketua Umum IJMA Bapak Raffles Ginting, MAK, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dengan bersama-sama berkumpul dalam kegiatan webinar rutin IJMA dengan tema pada pagi hari ini Sabtu 30 November 2024, yakni paradigma riset kualitatif. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan profil IJMA, sambutan Ketua Umum IJMA, pembacaan doa, dokumentasi, acara inti, dan akan diakhiri dengan penutup. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu diharapkan untuk bersikap sempurna. Acara selanjutnya pembacaan profil yang akan disampaikan oleh Bapak Yanuar Nugroho, Magister of Science. Kepada Bapak Yanuar, disilakan. Baik, terima kasih Budian atas kesempatannya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau yang bisa disingkat IJMA itu memiliki semangat untuk bersatu, bersinergi dan juga berkolaborasi. Sejarah dari pembentukan Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi di tahun 2018, tepatnya di bulan April, terjadi perbincangan sederhana dari beberapa dosen muda yang kemudian tindak lanjutnya dibuatlah grup WA dosen-dosen muda akuntansi di bulan Mei tahun 2018. Yang selanjutnya selang eh, 2-3 tahun kemudian, yaitu di bulan Maret 2021, muncullah gagasan
luar biasa, yaitu untuk mendirikan suatu organisasi yang legal dan formalnya dapat diakui begitu. Nah, kemudian 1 bulan kemudian dilakukan perekrutan anggota dan juga Dewan Pengurus Nasional serta Dewan Eksekutif di bulan April 2021. Kemudian eh, titik temunya yaitu penandatanganan akta notaris di bulan Juli 2021. Selanjutnya, visi dari IJMA itu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Dalam visi tersebut kemudian diturunkan dengan 8 misi ya untuk mencapai visi semangat tadi, yaitu yang pertama memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen khususnya dalam Tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi, mulai dari publikasi jurnal, menulis buku, dan lain sebagainya. Menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Selanjutnya membangun kerjasama dengan berbagai lembaga perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Yang keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat, hingga menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Begitu banyak program yang diselenggarakan oleh IJMA, salah satu dan beberapanya dilakukan oleh Departemen Riset, yaitu dengan menyelenggarakan kelas penelitian. Ini share screen-nya lenyap ya. Operator boleh di share screen kembali? Boleh sebentar ya, Pak? Ya. Ya, berikut ini adalah program kerja yang diselenggarakan oleh IJMA. Begitu banyak program yang telah diselenggarakan, tentunya sesuai dengan semangat internasionalisasi. IJMA juga menyelenggarakan kegiatan talk show, seminar, bedah buku, termasuk kami undang guest star dari Jepang misalnya dan dari beberapa negara-negara yang lain. Tentunya talk show dan juga seminar ini menyesuaikan dengan kebutuhan dalam dunia riset, dunia ilmiah tentang pengetahuan akuntansi yang terkini. Selanjutnya juga ada beberapa program kerja seperti online webinar ya, termasuk juga dalam international conference paper dan dan banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya lagi. Selanjutnya struktur Badan Pengurus Harian IJMA yang periode 2024 hingga tahun 2027 ya. Jadi Ketua Umum IJMA adalah Pak Raffles Ginting yang didukung oleh Wakil Ketua, Sekretaris Umum, para sekretaris dan juga para bendaharanya. Selanjutnya eh, terdapat banyak departemen juga seiring dengan banyaknya program kerja yang diselenggarakan oleh IJMA, mulai dari Departemen Penelitian dan Inovasi, Pendidikan Pembelajaran Kurikulum, Pengabdian kepada Masyarakat, keanggotaan, media informasi komunikasi, humas, kerjasama, karir, keahlian, dan studi lanjut, literasi dan publikasi ilmiah, mitra usaha dan ekonomi kreatif, jurnal, dan banyak hingga bidang kategorial kewilayahan. Oke.
Berikut struktur Ketua Tim Kerja IJMA periode 2024 hingga 2027, mulai dari bedah buku, pendidikan, anti korupsi, PPKS, komite etik, hingga perencanaan strategis. Oke, selanjutnya ada koordinator-koordinator wilayah tentunya, karena pengurus IJMA ini tersebar di seluruh Indonesia, dari koordinator wilayah 1 hingga koordinator wilayah 14. Baik, tentunya kami mengajak para Bapak Ibu, rekan-rekan yang bergabung dalam sesi seminar pada pagi hari ini untuk turut bergabung, baik itu menjadi anggota dalam atau member dari pengurusan ISMA ini. Silahkan bisa menghubungi Bu Ayu Puspitasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Pak Yanwar. Acara selanjutnya sambutan Ketua Umum IJMA kepada Bapak Raffles Ginting. Disilakan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Apakah suara saya terdengar, Bu Pagi. Dian? Selamat pagi, Ya, Pak terdengar Raffles. jelas. Ya. Pertama-tama marilah kita turkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul melalui Zoom virtual meeting pada pagi hari ini untuk bersama-sama mendapatkan ya ilmu baru ya terkait dengan paradigma riset kualitatif. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ananta. Selamat pagi, Prof. Yang bersedia meluangkan waktu membagikan materi di hari libur ya ini. Hari libur weekend tapi masih semangat-semangatnya untuk berbagi materi, mendengarkan materi dan sebagainya. Terima kasih juga kepada para petugas pada pagi hari ini, kepada moderator, MC, operator, dan petugas yang lainnya, pada panitia yang telah menyiapkan ya acara pada pagi hari ini sedemikian rupa. Terima kasih juga kepada seluruh anggota ya ISMA maupun non-anggota yang sudah hadir sebagai peserta kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi selalu berkonsisten untuk melahirkan program-program yang berkualitas untuk mendukung eh, ya Bapak Ibu para dosen menghasilkan penelitian yang berkualitas ya, menghasilkan pembelajaran berkualitas ya, dan menghasilkan yang berkualitas. Jadi salah satu dengan beberapa departemen yang dimiliki. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi memiliki 16 departemen, salah satunya departemen riset ya, riset ya. Kemudian ada departemen yang lainnya. Jadi kegiatan pada pagi hari ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian Bapak Ibu para dosen maupun para mahasiswa ya. Kita selalu berkonsisten untuk merancang ya, membuat program-program yang berkaitan dengan penelitian ya, baik itu kualitatif maupun maupun kuantitatif ya. Nah, hari ini kita fokus ke penelitian kualitatif ya. Paradigma penelitian kualitatif. Bagaimana paradigma dalam penelitian kualitatif ya? Eh, Mungkin selama ini banyak Bapak Ibu yang belum mendalami penelitian kualitatif. Mungkin hanya luarnya saja ya, hanya sekilasnya. Tapi hari ini akan dibahas ya, mungkin secara dalam terkait bagaimana paradigma riset kualitatif. Nah, harapannya dengan webinar pada pagi hari ini dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu terkait bagaimana paradigma penelitian kualitatif itu itu sendiri seperti itu, dan harapannya nanti Bapak Ibu dapat melakukan riset kualitatif yang berkualitas ya, tentunya harus paham dulu paradigmanya bagaimana baru dapat melakukannya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat berwebinar dengan resmi acara kegiatan webinar dengan topik paradigma riset kualitatif pada pagi hari ini resmi dibuka. Saya kembalikan kepada Budian Wulansari selaku MC. Baik, terima kasih banyak Bapak Raffles atas kata sambutannya.
Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Eko Sudarmanto, SE, MM, CRA, CRP, CSF, CTEK. Kepada Bapak Eko disilakan. Baik, terima kasih Budian waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini, eh, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan akan saya pandu menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penguasa, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ISMA dengan tema Paradigma Riset Kualitatif. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami mohon kepadamu, berikanlah keberkahan dan kelancaran kepada acara kami ini. Bimbinglah para pengurus ISMA agar selalu ikhlas, profesional, dan bijaksana dalam menjalankan amanah organisasi demi kemajuan ilmu pengetahuan dan akuntansi di masa depan. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi ilmu, kami memohon rahmat dan petunjuk-Mu bagi seluruh panitia yang telah berusaha dengan tulus untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Jadikanlah jerih payah mereka sebagai amal kebaikan yang mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengatur, limpahkanlah hikmah dan keberkahan-Mu kepada narasumber kami hari ini, Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja, MSI, yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk berbagi pengetahuan kepada kami semua. Karunikanlah kepadanya keikhlasan dan kesehatan agar beliau terus dapat menginspirasi banyak orang. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar, kami mohonkan keselamatan, keberkahan, dan kemanfaatan ilmu bagi seluruh peserta kegiatan ini. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh pada hari ini sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas diri kami dalam berkontribusi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru dan dosen kami. Hindarkanlah kami dari rasa sombong atas ilmu yang kami miliki. Dan jadikanlah kami pribadi yang rendah hati, serta selalu haus akan pengetahuan. Ya Allah yang Maha Pengabul doa, perkenankanlah doa dan harapan kami. Jadikanlah acara ini sebagai langkah awal yang penuh berkah untuk membawa wawasan dan pemahaman kami dalam menggali paradigma riset yang lebih baik di masa depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko atas panduan doanya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara inti, ada baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu yang akan dipandu oleh operator kita, Ibu Mega Nursita. Silakan Ibu. Baik, Bu Dian. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, disilahkan untuk open cam. Baik, Bapak Ibu, kita ada 4 slide. Saya mulai ya Bapak Ibu. Dari slide yang pertama. 3, 2, 1. Baik. Oh ya, baru tadi terbuka. Yang open cam. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 3, 2, 1. Slide berikutnya. Yang terakhir 3, 2, 1. Baik, sudah selesai Ibu Dian. Baik, terima kasih banyak Ibu Mega. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memasuki acara inti, di mana acara inti pada pagi hari ini dengan tema paradigma riset kualitatif yang akan dipandu oleh
ibu narasumber, ibu moderator kita, Ibu Aprina Nugrah Hesti SH SEMAK. Selamat pagi, Ibu Aprina. Selamat pagi, Budian. Ya, sebelum saya serahkan kepada Ibu Aprina, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Mohon dibantu, operator. Baik. Ibu Aprina Nugrah Hesti SEMAK menyelesaikan studi S1 di Universitas Kristen Satya Wacana, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Kristen Satya Wacana, dan eh, sekarang sedang ongoing S3 di Universitas Diponegoro. Dan saat ini eh, Ibu Aprina sudah memiliki haki cukup banyak, ada beberapa haki, yakni yang pertama, haki terkait dengan program komputer e-harmoni, kemudian program komputer sistem digital usaha desa, kemudian haki buku harmonisasi koperasi dan BUMDes, selanjutnya buku pintar panduan pengelolaan BUMDes, dan haki dari eh, buku Accounting Management Information BUMDes. Kemudian beberapa penelitian juga yang terbaru yang telah dilakukan oleh Ibu Aprina, diantaranya ada penelitian model baru harmonisasi koperasi dan BUMDesa, wisata dan komunitas untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan Desa Tangguh, Wologai Tengah, dan Detu Suko Barat ya di tahun 2021. Nah, dan ini juga eh, sudah dimulai di 2018. Ya, ini penelitian beliau terkait dengan model asumsi kesatuan usaha dengan pendekatan socio-emotional wealth dan family embeddedness eh, perspektif bisnis kecil informal di 2018. Kemudian terkait dengan publikasi beliau juga cukup banyak, diantaranya eh, di tahun 2023 publikasi beliau terkait dengan artikel Do We Need Web-Based Analysis for Village Fund Accountability Lesson Learned from Detusuko Barat Media Riset Akuntansi Auditing dan Informasi untuk publishernya, dan ini juga sudah konsisten sekali dilakukan oleh Ibu Aprina. Jadi mungkin akan lebih jelasnya dapat dilihat di Google Scholar, ya Bu ya. Malah lebih banyak sekali di Google Scholar. Baiklah, terima kasih operator. Terkait dengan tema pada hari ini, kita akan langsung masuk ke acara inti ya terkait dengan tema pada pagi hari ini, ya ini paradigma riset kualitatif, dan sudah hadir juga eh, pembicara kita. Jadi disilakan kepada Ibu Aprina untuk memandu kegiatan acara inti kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan dapat selesai di pukul 9:15. Monggo disilakan Ibu Aprina. Baik, terima kasih Budian untuk waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga suara saya cukup terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi untuk Prof. Ananta Wikrama. Terima kasih sudah berkenan memberikan materi, memberikan ilmu-ilmu baru bagi kami para dosen-dosen yang ngakunya muda ini Prof. Jadi semoga meskipun dengan usia yang mungkin sudah plus-plus pun tetap punya jiwa muda ya, Prof ya. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan paradigma riset kualitatif yang nantinya akan dibawakan oleh Profesor Ananta Wikram SES, akan sama-sama melihat bagaimana kurikulum vitae dari Prof. Ananta Wikrama. Mungkin Ibu Mega bisa dibantu untuk
share screen. Saya tidak akan panjang lebar membacakan. Mohon maaf, Prof, supaya nanti informasi terkait dengan materi bisa lebih banyak. Mungkin seperti itu. Jadi Profesor Dr. Ananta Wikramatunggatmaja SEAKM SI saat ini memiliki home base di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali, begitu ya. Kemudian penelitian beliau memang banyak di sisi mengambil sisi kearifan lokal seperti itu ya mungkin ya Prof ya. Yang terakhir ini ada di Determinant of Factor the Effect Accounting Fraud in Local Government Financial Management dan beberapa penulisan buku di book chapter. Nah, ini kita bisa lihat bersama-sama ada metodologi penelitian kualitatif. Beliau melakukan pengutamaan pendekatan etnografi konvensional dan etnografi kritis, kemudian menggali atau menyampaikan lebih lanjut tentang Trihita Karana. Bahkan saya tadi sempat melihat Prof. Ananta ini juga mengampu mata kuliah yang khusus secara spesifik membahas tentang Trihita Karana dan juga beberapa mata kuliah lain yang mendukung ya terkait dengan filsafat dan lain sebagainya. Nah, dari banyak penelitian-penelitian beliau di kualitatif, pada kesempatan pagi hari ini, Prof. Ananta akan bersama-sama dengan kita sharing informasi, sharing materi terkait dengan paradigma riset kualitatif. Eh, Pengalaman pribadi ini, Prof, kalau boleh sharing, saya sendiri juga di S3 ini, di Undip, mengambil ini ya, mengambil pendekatan kualitatif, gitu ya. Semoga dengan banyaknya diskusi pada kesempatan pagi hari ini juga cukup membuka wawasan lagi nih, Prof, karena kadang-kadang kualitatif itu ada ada banyak apa ya pandangan gitu, Prof. Kalau di awal dulu teman-teman di S1 mahasiswa-mahasiswa kami ini menganggap ah mending meneliti kualitatif saja karena dirasa gampang, nggak ada statistiknya, nggak ada perhitungannya, begitu, Prof. Padahal yang kemudian terjadi adalah mereka seperti wartawan ini, Prof. Jadi cuman wawancara sana, sini, tulis hasil wawancaranya tanpa bisa melakukan analisis dengan lebih mendalam. Nah, ini cukup berbahaya menurut saya, Prof. Karena kualitatif kemudian dianggap ya orang yang malas ngitung-ngitung dengan SPSS, dengan Stata, dengan EView, ah males nih, nggak mudeng. Lebih memilih kualitatif karena tadi sekedar tukang tulis sebagai wartawan, wawancara tulis. Nah, ini semoga bisa mengubah paradigma bahwa kualitatif tidak hanya seperti itu. Saya pun ketika mengambil program doktor di Undip, ternyata kualitatif ini jauh lebih dalam pemaknaannya. Tidak seperti yang saya bayangkan bahkan ya di level magister dulu karena saya mengambil pendekatan kuanti, kemudian di S3 arahnya ke kuali, wah ternyata tantangannya luar biasa juga kalau tidak mendapatkan apa pendalaman pemaknaan yang benar-benar unik. Ini sebenarnya feel-nya belum dapat nih, Prof. Nah, jadi mohon dibantu untuk kami membuka paradigma kami saat ini supaya kami tidak sekedar melihat bahwa kualitatif tuh ya yang enak-enak saja, tetapi bukan berarti tidak enak. Itu sesuatu yang challenging. Mungkin seperti itu ya, Prof. Ananta Wikrama. Untuk membuka sesi bersama dengan Prof. Ananta, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya, Prof. Ya. Izin ya. Semoga dicakapin dalam hati saja. Pagi cerah, langit membiru, laut tenang tak berombak besar. Seminar ini tentunya sungguh seru, akan membuka wawasan kita menjadi lebih pintar. Terima kasih. Monggo untuk waktu berikutnya saya berikan sepenuhnya kepada Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja SEAK MSI. Waktu kurang lebih 45 menit ya, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aprina. Jadi semoga kuliahnya sukses Bu ya. Oke, selamat siang juga atau selamat pagi ya, masih pagi nih untuk Bapak Ibu Pagi, eh, Prof. serta diskusi kali ini. Jadi ini beberapa kali ya saya berbicara tentang metode kualitatif itu dan saya senang sekali kita bisa berdiskusi eh, karena memang eh, tidak bisa dipungkiri ya kualitatif itu masih menjadi metodologi yang ya
makanya sering disebut sebagai metodologi penelitian alternatif gitu ya dalam bidang akuntansi. Nah, memang dalam konteks ilmu sosial ya kita memang bisa dikatakan metodologi penelitian kualitatif ini masih ada di bawah gitu ya metode penelitian kuantitatif yang memiliki paradigma positivistik gitu. Ya, memang ini memiliki akar sejarah yang panjang gitu ya, karena metode kuantitatif itu kan memang atau paradigma positivistik itu memang paradigma yang selama ini dimanfaatkan oleh ilmu pengetahuan alam gitu ya, yang kemudian bisa melahirkan teknologi yang sangat membantu manusia dan bisa mencapai modernitas, kemudian pertumbuhan ekonomi seperti saat ini gitu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan penelitian kuantitatif dengan paradigma positivistik tidak bisa kemudian ya ya tidak ya mau tidak mau itu ya dianggap sebagai paradigma utama dan eh, kalau kita ingin gitu ya, ya memang kan selalu ada obsesi gitu. Kalau kita baca dari eh, berbagai kajian filsafat ilmu gitu, selalu ada obsesi kita untuk meniru ilmu pengetahuan alam gitu. Makanya ilmu ekonomi itu kan seringkali disebut sebagai ratunya ilmu sosial gitu ya, karena dia memanfaatkan statistika gitu dalam analisisnya. Ini menjadi hal yang menjadi sebuah keunggulan gitu. Nah, mungkin juga beberapa dari kita eh, merasakan itu dalam hal misalnya ketika pemilihan eh, jurusan di SMA gitu ya. Nah, saya tidak tahu sekarang, tapi kalau dulu jurusan IPA itu pasti ya dianggap eh, lebih favorit daripada jurusan IPS dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita sadari memang merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kita di bidang ilmu sosial dan kemudian sekaligus dalam hal atau dalam konteks paradigma paradigma interpretif dan kritis nantinya ya yang melandasi penelitian kualitatif gitu. Oke, saya akan share screen ya. Oke. Oke, bisa dilihat nih PowerPoint yang saya bagikan. Bisa, Pak. Bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi ya, tapi tentu saja saya tidak berpretensi untuk mengatakan bahwa saya pakar ya dalam bidang kualitatif, karena terus terang saja saya mengampu mata kuliah metodologi itu sejak tahun setelah saya datang dari program S2 ya, S3 sorry, S3 itu tahun 2013. Saya memiliki obsesi untuk membuat buku metodologi penelitian kualitatif dan baru terwujud tahun 2024 ini gitu. Jadi eh, saya menganggap metode penelitian kualitatif ini adalah suatu hal yang bidang kajian yang sangat luas dan kompleks gitu ya. Eh, Sehingga kemudian membuat eh, obsesi saya itu eh, sangat saya rasakan sangat sulit untuk diwujudkan gitu. Termasuk juga saya mengajar mata kuliah filsafat ya sejak tahun 2013-an juga, dan bagi saya kedua topik ini sangat berkaitan gitu ya, sangat berkaitan antara filsafat dan kemudian metode penelitian kualitatif ini gitu. Nah, saya juga menyadari karena apa yang disampaikan oleh Bu Aprina tadi kadangkala membuat ya penelitian kualitatif itu dalam tanda kutip dianggap sekedar sebagai upaya untuk mencari wawancara, kemudian ditampilkan dalam laporan penelitian gitu. Nah, ini juga disebabkan ya tidak bisa dipungkiri karena penguasaan teoritik kita yang mungkin belum bisa memberikan pemaknaan yang mendalam atas data yang kita sudah kumpulkan gitu. Nah, itu menjadi kunci.
Sehingga saya pribadi pun merasa selalu harus terus belajar gitu ya eh, ketika melakukan penelitian kualitatif ini. Saya melakukan riset kualitatif setiap tahun gitu dan tidak bukan penelitian-penelitian besar gitu ya, hanya penelitian-penelitian skala kecil yang kemudian selalu membuat saya harus belajar gitu. Sehingga kurang tepat mungkin ya kalau dikatakan saya memberikan ya materi apa pencerahan, tapi ini sekedar diskusi saja gitu. Karena saya yakin dalam sesi diskusi ini saya akan mendapatkan banyak pemahaman baru gitu. Dalam mengajar juga demikian gitu. Saya mengajar kebetulan mata kuliah yang agak luas gitu ya. Saya mengajar filsafat, humanistic education, sosiologi korupsi, kemudian sosiologi ekonomi. Sekarang mengajar kewirausahaan agama dan budaya gitu di Sekolah Tinggi Agama Hindu. Dan di situ saya juga justru banyak belajar dari mahasiswa saya gitu. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya yakin hal itu juga bisa saya dapatkan gitu ya. Nah, ini jadi ini sudah biasa ya kita kita sering sering dengar gitu ketika kita belajar penelitian kualitatif itu. Capra, Kuhn, Guba ini seringkali dikutip ya bahwa eh, paradigma itu adalah asumsi dasar yang membutuhkan bukti pendukung. Jadi asumsi dasar dalam menggambarkan dan menginterpretasi realita kan gitu kuncinya. Nah ini memang pendapat Kuhn ya yang kalau kita baca secara filosofis yang paling awal bicara tentang paradigma. Dia bicara soal paradigma dalam fisika kan gitu sebenarnya. Nah, yang membedakan sebenarnya paradigma dalam ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan sosial itu, kalau dalam ilmu pengetahuan alam, paradigma itu kehadiran sebuah paradigma itu bisa sangat revolusioner sehingga paradigma sebelumnya itu bisa ditinggalkan kan gitu ya. Nah, itu jadi paradigma sebelumnya bisa ditinggalkan. Contohnya geosentris dan heliosentris kan gitu ya. Kalau kalau geosentris dulu kita menganut paham geosentris bahwa eh, bumi ini adalah pusat dari alam semesta dan segala benda-benda di alam di angkasa itu bergerak mengelilingi bumi kan gitu ceritanya. Nah, kemudian muncullah paham heliosentris yang menyatakan bahwa matahari yang kemudian menjadi pusat alam semesta. Nah, paham geosentris itu kan kemudian hilang gitu, tidak dipakai lagi. Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan sosial gitu, perjalanan paradigma ini tetap beriringan kan begitu. Jadi kalau paradigma positivistik muncul lebih awal sebagai dalam tanda kutip ya peniruan terhadap ilmu pengetahuan alam, kemudian paradigma interpretif, paradigma kritis, dan kemunculan paradigma-paradigma yang baru ini tidak membuat paradigma positivistik ditinggalkan kan gitu. Nah, jadi itu yang menjadi pembeda menurut pendapat saya. Nah, sehingga ketika kita bicara paradigma itu merupakan bagaimana kita menginterpretasikan realita gitu ya. Sering saya sampaikan kalau di kuliah saya, di kuliah metodologi dan filsafat misalnya, karena paradigma itu bagaikan kacamata gitu lah ya. Jadi kalau kita memakai kacamata hitam gitu, semuanya akan terlihat hitam. Kalau kacamata merah, semua akan terlihat merah gitu. Nah, kalau di S1 biasanya saya sampaikan seperti itu. Mahasiswa kemudian akan membayangkan dirinya memakai kacamata merah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau di tempat kami eh, di S1 akuntansi gitu, kita ajarkan dua metode ini secara bersamaan di sebuah mata kuliah. Jadi diawali dengan metode kuantitatif, kemudian metode kualitatif. Kalau di prodi S2 akuntansi, Undiksa itu ini ada mata kuliah terpisah gitu. Jadi ada mata kuliah metode kualitatif, ada mata kuliah metode kuantitatif gitu. Karena kita menganggap bahwa kedua metode ini sangat penting gitu untuk mengembangkan ilmu akuntansi. Nah, kemudian
ketika kita bicara paradigma gitu kan ya, kalau kita bicara operasionalnya, karena kita harus kaitkan dengan eh, riset kan gitu ujung-ujungnya gitu. Riset itu ada dua, dua, dua hal yang kemudian menjadi aspek yang paling penting gitu ya dalam konteks penelitian gitu. Kita banyak mengenal paradigma, apalagi kemudian kalau kita belajar filsafat ya, diskusi tentang paradigma itu menjadi semakin luas dan mendalam gitu. Nah, secara praktis kemudian kalau kita bicara tentang paradigma dalam konteks penelitian, maka eh, ada ada ini ya, ada dua hal yang kemudian menjadi ini makna dari paradigma dalam riset itu. Yang pertama, perangkat sebagai theoretical framework gitu. Jadi ketika kita memilih sebuah paradigma, maka kita akan memilih kerangka teoritik yang memang searah dengan paradigma itu gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita memilih paradigma interpretif gitu misalnya dalam konteks penelitian kualitatif, maka kita akan banyak memilih teori-teori sosial yang bersifat konvensional misalnya. Fungsionalisme struktural misalnya kan demikian. Nah, kalau kita kemudian memakai paradigma kritis gitu, maka kita akan memilih teori-teori yang berasal dari teori-teori cultural studies, misalnya teori gender, dekonstruksi, dan seterusnya. Jadi teori itu juga merupakan pemilihan teori itu juga merupakan cerminan dari paradigma yang kita pilih gitu. Nah, kalau orang kemudian ya bisa dikatakan fanatis gitu ya terhadap paradigma, maka ini ada di kepala mereka gitu. Kalau mereka dan ketika melihat sebuah fenomena, dia bisa menentukan ini fenomena yang layak diteliti atau tidak gitu. Nah, dalam konteks bidang kita di bidang akuntansi, ya bisa kita lihat misalnya dalam konteks penelitian orang yang menganut paradigma positivistik sebagai mayoritas ya di kajian kita. Nah, di sini kadang-kadang orang kemudian kalau sudah memiliki paradigma eh, positivistik itu, maka pilihan theoretical frameworknya akan sangat ditentukan oleh paradigma itu. Maka seringkali kemudian kita dengar akuntansinya mana gitu ya. Nah, itu akuntansi. Nah, ini sebenarnya sumbernya. Sumber pertanyaan akuntansinya mana itu berasal dari theoretical framework yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki paradigma tertentu gitu. Akuntansinya mana gitu, akuntansinya mana itu sering kali kita temukan. Wih, saya harus cari akuntansinya di mana gitu. Bingung kemudian nyari akuntansinya, ke sana kemari nyari akuntansinya gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, paradigma sebagai observational framework atau dalam konteks kerangka observasi. Nah, ini terkait dengan aspek metodologis gitu. Kalau dalam konteks paradigma penelitian kualitatif ini menjadi sesuatu yang kemudian berbeda juga gitu. Kalau pilihan teorinya berbeda, paradigma berbeda, pilihan teorinya berbeda, kemudian yang terakhir aspek metodologi juga pasti berbeda, meskipun mempergunakan misalnya teknik pengumpulan data yang sama gitu. Nah, kenapa demikian? Karena itu tadi asumsi-asumsi yang nanti kita akan bahas, ontologi berbeda, epistemologi, tentunya aksiologi dan metodologi juga berbeda gitu. Nah, meskipun terlihat di luar itu dia memiliki teknik pengumpulan data yang sama misalnya. Nah, tapi sebenarnya itu sesuatu yang berbeda. Nah, kita akan jelaskan nanti kita akan diskusikan nanti setelah ini. Nah, ada dua paradigma penelitian kualitatif ya kalau bisa kita sarikan ya. Yang pertama paradigma interpretatif dan kedua paradigma kritis. Nah, kadang ada juga yang menambahkan dengan paradigma postmodern misalnya dan paradigma feminim misalnya. Nah, kalau pendapat saya itu kalau dilihat dari aspek ontologi, epistemologi itu masih bisa digolongkan sebagai paradigma kritis sebenarnya gitu. Ya, tapi nanti sangat 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 tergantung kepada pemahaman kita masing-masing dan apa yang kemudian menjadi kepercayaan kita gitu.
Nah, ini juga yang menarik ya dalam penelitian kualitatif atau paradigma dalam konteks penelitian kualitatif itu sangat bervariasi gitu. Bervariasi sekali gitu. Makanya saya kemudian menulis penelitian buku metodologi penelitian kita itu berpusat pada etnografi. Jadi etnografi tidak kemudian meluas ke aspek lain yang meskipun pada akhirnya juga dibahas dalam etnografi. Jadi kerangka besarnya adalah etnografi gitu. Karena saya berpikir bahwa penelitian kualitatif itu sebenarnya penelitian tentang budaya gitu. Jadi budaya itu bisa berwujud apa saja kan. Jadi praktek keakuntansian itu juga budaya gitu. Sehingga ketika saya menulis buku itu maka disebut sebagai buku tentang etnografi. Etnografi tradisional dan etnografi kritis gitu. Nah, sehingga yang nanti ada di dalamnya itu kemudian masuk ke dalam dua dimensi tadi. Nah, jadi ini saya berusaha untuk memberikan penjelasan ya secara ontologi, epistemologi, aksiologi, serta metodologis gitu ya. Karena ya kita tahu ya kalau kita bicara filsafat, ontologinya apa kan gitu. Nah, itu jadi sering kali saya mengajar filsafat pendidikan soalnya juga di di prodi S3 Ilmu Pendidikan UNIKSA gitu. Jadi saya harus belajar juga tentang filsafat pendidikan yang memang sangat luas juga gitu. Ontologinya apa? Ontologinya apa? Nah, itu seringkali menjadi perdebatan gitu. Dan kalau belajar filsafat, mengajar filsafat ya berdiskusi itu memang sangat ini ya, sangat luas gitu. Saya ingat ya kelas saya itu dimulai jam 7 gitu ya, 7 WITA gitu. Kadangkala kalau saking asiknya tuh jam 10 itu belum selesai itu kuliah. Jadi semua orang diskusi itu kadangkala ya karena selalu bisa dikaitkan gitu kan antara aspek filosofis dan praktis itu selalu bisa dikaitkan. Kadang-kadang juga bising kritik dan seterusnya. Ada yang juga berapi-api dan seterusnya. Nah, itu. Jadi sangat menarik gitu. Nah, kalau kita bicara aspek ontologis dalam penelitian atau paradigma interpretif itu apa itu realita kan gitu ya. Realita itu dapat diketahui dengan konstruksi, interpretasi, dan interaksi. Jadi ontologi dari fenomena itu adalah konteks konstruktivisme gitu. Jadi realitas itu hanya dapat diketahui melalui sebuah konstruksi, kemudian interpretasi dan interaksi dengan fenomena tersebut gitu. Jadi kita tidak memandang bahwa kemudian kita bisa melihat atau memahami sebuah penelitian fenomena itu hanya dari jauh gitu ya. Jadi kita harus bisa mengkonstruk fenomena tersebut gitu ya melalui sebuah interaksi dengan subjek penelitian kita. Dan kemudian kebenaran yang kita hasilkan adalah kebenaran yang relatif gitu. Jadi kenapa relatif? Karena ini merupakan konstruksi mental gitu. Konstruksi mental sehingga kebenaran masing-masing individu itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang berusaha kita pahami. Jadi penelitian kualitatif atau paradigma interpretif ini berusaha mengkonstruk realita gitu ya, ya dari individu maupun masyarakat yang kemudian dia jadikan lokasi penelitian gitu. Nah, itu. Jadi tentu saja ini kalau kita bandingkan dengan paradigma positivistik berbeda ya. Kalau paradigma positivistik memandang bahwa kebenaran itu bersifat objektif kan begitu. Ada satu kebenaran mutlak gitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena dia meniru pengetahuan alam sebenarnya. Kalau pengetahuan alam kan pasti semua gitu. Jadi zat A ditambah zat B jadi zat C gitu. Ya memang begitu. Sekian jumlahnya saya udah lupa ya lama sekali nggak belajar kimia. Nah itu jadi hal seperti itu menjadi pasti. Jadi kebenaran itu memang objektif sifatnya. Nah kemudian asumsi epistemologisnya bagaimana kemudian kita
Kalau ontologi kan apa gitu ya, kurang lebih apa. Jadi kemudian epistemologi ya bagaimana gitu ya. Jadi non-dualism, peneliti dan yang diteliti itu tidak dapat dipisahkan. Dan hasil penelitian itu merupakan hasil interaksi dari keduanya gitu. Jadi peneliti dan yang diteliti ini berinteraksi gitu. Nah, ini kan berbeda ya dengan penelitian atau paradigma positivistik kalau kita bisa ingat gitu. Objektif terpisah kan gitu ya. Jadi kita harus berusaha objektif dengan meminimalisir kontak dengan orang yang kita teliti. Gitu. Makanya kita memakai instrumen penelitian kan gitu. Nah, asumsi epistemologi ini juga terkait dengan asumsi metodologis ya. Epistemologi prakteknya kan metodologi. Nah, asumsi epistemologi ini membuat kita kemudian melakukan penelitian yang ya berinteraksi dengan subjek yang kita teliti gitu. Kita tidak pakai kuesioner kan gitu ya. Ya, kita kemudian tidak berusaha untuk melakukan rekayasa kepada siapa yang kita teliti gitu. Nah, kemudian asumsi aksiologi apa tujuannya? Ya, jadi kalau dalam konteks paradigma interpretif itu tujuannya adalah menggali nilai yang dianut oleh pihak yang diteliti. Gitu. Jadi nilai itu ada di situ dan kita berusaha untuk menggali, berusaha untuk memahami. Nah, ini nanti sedikit perbedaan dengan asumsi ontologis dari paradigma kritis ya. Kalau paradigma interpretif, asumsi aksiologisnya, value itu ada di situ gitu. Dan kita berusaha untuk temukan. Kita berusaha untuk temukan. Jadi dia ada dan sifatnya terberi. Ada di situ. Masyarakat memiliki nilai, norma, ada di situ. Tujuan kita memahami. Nah, kemudian asumsi metodologisnya hermeneutik dialektik. Jadi menelusuri kebenaran ilmiah melalui proses dialektika interpretatif. Jadi dialog antar peneliti dan informan dalam mengungkap realita yang sebenarnya. Pada pertemuan sesi yang sebelumnya ya kita bicara tentang teori yang melandasi penelitian kualitatif gitu ya. Nah, kita bisa tahu kemudian bahwa ada beberapa teori yang kemudian melandasi katakanlah misalnya teknik pengumpulan data gitu ya. Ya, kita memahami adanya etnometodologi misalnya gitu. Nah, ini merupakan landasan yang bisa memberikan landasan filosofis, landasan teoritik terhadap teknik pengumpulan data yang kita lakukan gitu. Nah, jadi kebenaran yang kita lakukan itu kita dapatkan melalui dialektika interpretatif dengan subjek penelitian kita. Nah, selanjutnya bagaimana dengan paradigma kritis gitu ya. Paradigma kritis itu memiliki asumsi, nah ini yang paling penting ya. Kalau tadi realitas itu konstruk sosial kan gitu ya, kemudian sifatnya subjektif, ada orang yang memahami sesuatu dengan cara berbeda. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif dengan paradigma kritis itu berpendapat bahwa realitas itu terjadi gitu ya, tidak bisa dipisahkan dari hubungan sosial yang berstruktur. Ada pihak yang berpotensi memarginalkan pihak lain karena dia berada pada struktur yang lebih tinggi di masyarakat gitu. Nah, kalau kita lihat akar teori atau akar filosofis dari paradigma kritis ini kan tidak bisa dipisahkan dari Marxisme sebenarnya kan ya. Jadi Marx itu memberikan landasan teoritik yang luar biasa ya, yang luar biasa penting tentang kelas itu tadi gitu. Jadi masyarakat itu berkelas gitu. Ada kelas atas, ada yang kelas di bawah gitu. Nah, nilai value yang tadi berusaha ditemukan gitu ya oleh paradigma interpretif itu sebenarnya merupakan bentukan dari pihak yang berkuasa gitu.
dengan tujuan mempertahankan kekuasaannya dan kemudian berusaha untuk memarginalkan pihak yang lain. Berusaha untuk menyalurkan kepentingannya, keinginannya, hasratnya gitu ya. Kalau kita baca istilah-istilah di kajian budaya atau cultural study, hasrat itu pasti itu. Kenapa begitu? Karena eh, Marxisme itu kemudian ketika menjadi kajian budaya itu sangat dipengaruhi juga oleh Freud gitu ya, psikoanalisis gitu. Mereka kemudian berpendapat bahwa nilai dan norma, value yang tadi kemudian kita berusaha cari itu sebenarnya merupakan bentukan penguasa gitu, untuk mempertahankan posisinya, untuk memperoleh kepentingannya, untuk memperoleh mempertahankan posisi, memperoleh kepentingannya, memperoleh hasratnya dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian ketika kita melakukan penelitian dengan paradigma kritis gitu, maka kita harus melihat dunia itu seperti itu. Dunia itu berkelas, ada yang kelas atas, kelas bawah. Dan orang yang ada di bawah ini tidak menyadari gitu, bahwa dia hidup dengan nilai yang dibentuk oleh kelas atas gitu. Kenapa bisa demikian? Karena ya, kita kembali ke psikoanalisis ya. Karena nilai itu sebenarnya ada di alam bawah sadar. Menurut kan temuan yang luar biasa itu kan alam bawah sadar ya. Nah, jadi alam bawah sadar, bagaimana manusia itu sebenarnya ada di alam bawah sadar. Itu yang kemudian membuat mereka tidak menyadari bahwa dia sebenarnya dikendalikan gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara asumsi epistemologis yang kemudian nanti terkait dengan metodologi gitu ya, kita kemudian memang menekankan kepada dialog dan dialektika, namun dalam konteks ini kita kemudian sudah melihat informan kita atau lokasi penelitian kita itu secara kritis gitu. Dengan bagaimana kritis itu? Jadi melihat mereka sebagai masyarakat yang berkelas. Gitu. Jadi kita harus sudah bisa melihat nih, di mana kita melakukan penelitian, misalnya di sebuah keluarga gitu. Udah kita bisa melihat ada kelas di situ. Siapa kelasnya? Orang tua, anak gitu ya. Orang tua itu berkelas juga. Ayah, ibu. Nah, itu. Kemudian anak berkelas juga, anak laki-laki, anak perempuan. Kenapa bisa begitu? Dari mana landasannya? Karena masyarakat Indonesia menganut ideologi patriarki gitu dan terus begitu. Jadi ketika kita memiliki keyakinan itu juga tidak ada hadir begitu saja. Gitu. Kita berbasiskan kepada aspek ideologi yang kita pahami ada di masyarakat tersebut. Gitu. Nah, sehingga ketika kita melakukan wawancara, misalnya metode pengumpulan data yang lain, observasi, dan seterusnya, kita harus sudah memiliki asumsi epistemologis yang seperti itu. Gitu. Bahwa di lokasi penelitian itu berkelas, gitu ya. Ada yang atas, ada yang bawah. Pihak yang atas menciptakan nilai, mempergunakan wacana, memanfaatkan ideologi untuk mendominasi kelas bawah. Ini berbeda nanti. Termasuk ketika kita bicara aspek metodologi ya, dialektik ini. Jadi kita harus selalu curiga gitu. Kita harus selalu kemudian memaknai apa yang dia sampaikan. Kemudian bisa memberikan makna gitu. Kalau yang tadi kan mencari nilai gitu, cari nilai. Nilai apa yang kemudian dipakai? Kalau ini nilai ini siapa yang diuntungkan? Nah, itu. Siapa yang dirugikan? Apa maksudnya gitu. Nah, sehingga asumsi aksiologis dari penelitian dengan paradigma kritis itu, kalau tadi kan mendapatkan pemahaman ya, nah, atau mengembangkan ilmu pengetahuan, oke lah mendapatkan pemahaman. Tapi kalau dalam paradigma kritis gitu ya, nah ini sekaligus untuk memberikan kesadaran kritis gitu. Ada kesadaran kritis sebenarnya.
Jadi orang yang ada di strata di bawah itu, orang yang ada di, di bawah dalam struktur sosial itu menyadari, oh ternyata selama ini saya tunduk kepada apa namanya, ya nilai yang diciptakan oleh orang yang ada di atas di struktur saya, sehingga saya setelah memiliki kesadaran kritis yang kemudian saya harus melawan gitu. Nah, jadi ketika kita bicara paradigma kritis ini tidak sekedar kemudian bicara ilmu untuk ilmu gitulah kurang lebih ya. Tapi ilmu yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga dimensi praksisnya itu, praksis ya, dimensi praksis itu menjadi terlihat gitu. Nah, kemudian itu yang menjadi ciri kunci ya dari kedua paradigma ini. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini menjadi sesuatu yang sangat ini ya, masih eh, hanya di permukaan gitu. Karena memang ketika kita bicara paradigma itu dimensi filosofisnya sangat kuat gitu ya, dan kita perlu terus menggali gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, eh, ini tidak cukup dimaknai sebagai metode saja gitu, tapi juga aspek filosofisnya. Nah, kemudian, nah ini saya bisa berikan beberapa contoh ya, ini beberapa contoh penelitian saya yang yang bisa saya sampaikan di sini gitu ya. Sebentar ya. Oke. Yang pertama ini adalah judulnya nih struktur pengendalian intern berbasis kontrol religius magis gitu. Ini adalah penelitian dengan mempergunakan paradigma interpretatif. Jadi dalam penelitian ini saya melihat ada sebuah fenomena di mana LPD itu bisa memperkuat struktur pengendalian internnya dengan mempergunakan kontrol religius magis gitu. Nah, ini mungkin menarik ya. Jadi selain mempergunakan struktur pengendalian intern yang kita kenal di akuntansi gitu ya, LPD atau Lembaga Perkreditan Desa itu juga memanfaatkan kekuatan religius magis dalam bentuk dewa-dewa gitu. Dewa-dewa yang di, di disembah gitu ya di kantor LPD itu, yang kemudian membuat pengurus dan nasabah itu taat kepada tata aturan. Nah, LPD ini adalah lembaga perkreditan desa, adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat. Di Bali itu ada dua sistem pemerintahan desa. Yang pertama adalah desa adat yang mengurus masalah adat dan agama, dan yang lain adalah desa dinas seperti desa yang ada di Indonesia pada umumnya. Kalau kita ngurus KTP gitu misalnya ke desa dinas, kartu kakak, surat pindah dan seterusnya. Tapi kalau kita akan melaksanakan ritual misalnya ngaben gitu, kita harus berkoordinasi atau melapor ke desa adat gitu. Nah, warga Bali itu umumnya masuk menjadi anggota di dua desa ini. Nah, tapi kalau dia merantau, dia bisa menjadi warga desa dinas di tempat dia merantau, sementara desa adat tetap di desa asal. Itu ada variasi-variasi tertentu. Nah, desa dinas di Bali itu kemudian memiliki sumber daya ekonomi dalam bentuk lembaga perkreditan desa. Ini dibentuk dulu oleh Profesor Mantre ya, Gubernur Bali di era 80-an itu ya. Tujuannya itu tadi memberikan sumber daya ekonomi sehingga desa adat ini mampu kemudian menjalankan fungsinya untuk melestarikan adat dan agama. Nah, disinilah kemudian kekuatannya sehingga dimanfaatkan gitu. Kenapa warga atau nasabah itu taat? Karena dia takut nanti
mendapatkan sanksi magis gitu ya. Kalau misalnya dia menunggak gitu. Pengurus juga demikian. Takut dia mendapatkan sanksi magis kalau dia korupsi misalnya. Nah, ini adalah nilai dan norma yang bisa kita gali gitu ya. Bisa kita gali yang bisa memperkuat nilai-nilai kepercayaan akan kekuatan religius magis ini kemudian berkelindan atau bercampur bersinergi gitu ya dengan nilai akuntansi yang dianut oleh masyarakat oleh LPD itu. Jadi akuntansi itu kan nilai sebenarnya. Nah, harus disadari bahwa manusia itu sebenarnya bergerak berdasarkan berbagai nilai yang ada di kepala gitu. Nah, ini saling berkelindan gitu ya. Nah, itu jadi ketika kita bicara soal eh, pengendalian intern gitu, nilai pengendalian intern itu kemudian bisa diperkuat karena masyarakatnya takut akan sanksi religius. Misalnya gimana gitu, mereka percaya kalau mereka melanggar bisa sakit, bisa kecelakaan, bisnisnya rugi dan seterusnya. Nah, jadi nilai itu yang kemudian kita gali dan berhasil kita temukan. Nah, yang kedua, sinergi desa dinas dan desa adat dalam memperkuat struktur pengendalian intern. Nah, ini bagaimana BUMDes itu ya, BUMDesa itu kan dimiliki oleh desa dinas, gitu ya, desa dinas. Tapi keberhasilan di BUMDesa di Desa Dencarik yang saya teliti ini kemudian tidak bisa dipisahkan dari sinergi yang mereka lakukan dengan desa adat. Jadi desa dinas dan desa adat memiliki MOU gitu ya untuk saling memperkuat gitu. Nah, nilai apa yang kemudian disuntikkan oleh desa adat? Ya, modal sosial dalam bentuk apa? Awik-awik misalnya. Awik-awik itu adalah aturan adat yang dimiliki oleh setiap desa adat. Itu dibentuk sesuai dengan kesepakatan warga. Jadi ketika orang melanggar sanksi adat, dia bisa kemudian melanggar awik-awik atau aturan adat, mereka kemudian bisa dikenai sanksi adat. Nah, inilah yang kemudian memperkuat struktur pengendalian intern dari BUMDesa gitu. Jadi kalau BUMDesa kan tidak bisa dia mengenakan sanksi seperti itu. BUMDesa hanya bisa mengenakan sanksi formal, ya. Misalnya ya biasa yang ada di lembaga keuangan biasa, misalnya apa? Penyitaan atas jaminan misalnya. Nah, tapi kalau dalam konteks kasus di Desa Dencarik ini, sinergi itu bisa dilakukan sehingga hal-hal seperti itu, penyitaan aset dan seterusnya itu menjadi bisa dihindarkan karena mereka takut akan kena sanksi adat. Orang Bali itu eh, sangat bergantung kepada adat gitu ya, masyarakat adatnya karena sejak lahir sampai dia mati melibatkan masyarakat adat itu. Jadi kita punya berbagai upacara yang kemudian harus melibatkan desa adat itu. Sehingga kalau ada sanksi adat, misalnya tidak diberikan pelayanan ketika dia memiliki upacara gitu, orang pada takut. Bahkan dalam kasus ini lebih takut dibandingkan dengan kena sanksi administratif misalnya. Lebih takut dia. Nah, sehingga kemudian sinergi ini bisa memperkuat struktur pengendalian intern. Nah, kemudian itu saya lakukan dengan penelitian dengan paradigma interpretif. Nah, yang ketiga ini, nah dari judulnya dekonstruksi ini udah jelas ya, ini penelitian dengan paradigma kritis gitu. Nah, ini saya melakukan penelitian tentang pilihan program studi kepada anak perempuan. Ini sudah agak lama ya, tapi saya tampilkan di sini untuk melihat bagaimana relevansi dekonstruksi ideologi terhadap penelitian akuntansi gitu ya, pendidikan akuntansi dalam hal ini. Nah, kita kenal kan akuntansi itu kalau kita golongkan itu secara filosofis seringkali disebut sebagai disiplin ilmu yang maskulin gitu ya. Ya, jadi disiplin ilmu yang maskulin karena kemudian dia rekap dengan sifat-sifat maskulinitas kan gitu ceritanya. Efektivitas, objektivitas, rasional kan gitu ceritanya. Nah, ini bisa dibantah kemudian, tapi yang jelas hal-hal seperti itu kemudian menjadi muncul. Sehingga kemudian
menarik ketika perempuan masuk ke prodi akuntansi gitu, dan itu menjadi mayoritas. Nah, ternyata hal ini sangat terkait dengan ideologi gitu. Ideologi apa? Ideologi patriarki, ideologi gender gitu. Jadi orang tua memasukkan anaknya di program studi D3 akuntansi itu sebenarnya disebabkan karena upaya untuk menghemat sumber daya keluarga. Itu hasil temuan saya. Jadi sumber daya keluarga untuk anak perempuannya itu dihemat sehingga dia bisa memberikan sumber daya yang lebih besar kepada anak laki-laki. Nah, pada masyarakat Bali yang menganut ideologi patriarki, anak laki-laki itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding anak perempuan. Nah, sehingga anak perempuan dimasukkan ke tempat yang dekat gitu ya, untuk bisa menghemat biaya sehingga kemudian sumber daya keuangan yang dia miliki, keluarga itu miliki, bisa diberikan kepada anak laki-lakinya. Nah, itu. Yang kedua, kemudian ideologi gender gitu. Ada upaya kemudian ya dalam tanda kutip eh, memanfaatkan ya anak itu untuk kemudian menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu. Karena itu merupakan bagian dari tugas anak perempuan gitu. Nah, itu yang saya dapatkan. Nah, ciri dari penelitian kritis ini kan seperti yang saya sampaikan tadi selalu curiga gitu ya kepada informan yang memiliki posisi yang lebih tinggi dalam struktur sosial kan gitu ceritanya. Nah, karena apa? Karena eh, orang yang memiliki posisi yang lebih tinggi di dalam struktur sosial itu berusaha untuk menguasai orang yang ada di bawahnya dengan wacana gitu. Wacana itu adalah ujaran yang memiliki logika kebenaran tertentu gitu ya, yang terlihat logik gitu, ya, benar gitu. Tapi sebenarnya dilakukan untuk eh, mempertahankan kekuasaan tadi. Ya, contoh wacana itu apa? Ketika saya melakukan wawancara dengan orang tua mahasiswa, dia sebutkan begitu bahwa eh, dia ini anak perempuan saya ini sangat saya sayang Pak gitu. Saya tidak ingin anak perempuan saya ini nanti kalau keluar daerah misalnya seperti kakak-kakaknya ada apa-apa gitu. Nah, kalau di sini kuliah di Singaraja kan enak dia apa-apa ada gitu. Nah, ini yang menjadi kemudian harus dilihat ya. Kalau dalam penelitian interpretatif, yaitu kita dalam tanda kutip telan begitu saja. Gitu. Kita sudah temukan nilai di situ, gitu. Ya kan? Kasih sayang, gitu ya, tanggung jawab, perempuan harus dilindungi dan seterusnya, gitu. Ya. Tapi dalam konteks penelitian kritis, ini harus kita maknai gitu sebagai upaya dari ayah gitu ya, ya untuk itu tadi. Nah, jadi kalau bisa dikatakan upaya untuk eh, ayah untuk tetap menyekolahkan anaknya eh, di Singaraja dengan balutan itu tadi, rasa sayang gitu kan, takut ada apa-apanya gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian harus kita kita bongkar. Tapi kemudian apa benar begitu gitu? Ini sering menjadi perdebatan. Apa benar begitu? Ya memang benar begitu gitu. Kenapa begitu? Ya karena kita turun dengan keyakinan seperti itu gitu. Nah, itu paradigma kritis ya. Kita turun dengan keyakinan bahwa keluarga itu berjenjang. Ayah, patriark gitu ya. Itu eh, merupakan eh, pembentuk nilai yang berusaha untuk ya itu mempertahankan posisinya, memperkuat posisi laki-laki gitu ya dalam konteks ini dengan berbagai wacana gitu. Ya memang begitu kita turun ke lapangan dengan keyakinan seperti itu. Gitu. Nah itu yang kemudian yang membedakan. Nah, sehingga kemudian ketika kita melihat seperti itu kita tafsirkan lagi. Gitu.
Nah, tujuannya apa? Itu tadi, membongkar praktek seperti itu gitu. Kita bisa temukan buktinya gitu. Kita bisa temukan buktinya. Kita gali terus. Nah, penggalian data ini kemudian menyebabkan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis itu sedikit eh, lebih kompleks ya dari penelitian dengan paradigma interpretatif. Kita harus terus gali dengan kondisi. Karena kadangkala informan kita sulit untuk bicara gitu. Makanya penelitian itu kita lakukan dengan berbagai tahap. Wawancara dengan orang yang sama. Kalau di keluarga dia jarang ngomong. Tapi ketika di kampus beda lagi ceritanya. Dia bisa cerita misalnya adiknya yang mohon maaf dengan prestasi yang lebih rendah diberikan peluang untuk kuliah di luar gitu. Meskipun di swasta biayanya lebih mahal dan seterusnya. Adik laki-lakinya tidak harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Dia boleh aja. Tapi dia kalau bangun lebih lambat gitu bisa menjadi nggak bisa diperingatkan oleh orang tua dan seterusnya. Nah, hal seperti itu kita harus kulik gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini pemanfaatan berbagai modal secara integralistik dalam praktek investasi bodong di Kota Singaraja. Ini saya pakai kajian utamanya adalah teori gender ya, teori modal dari Bourdieu. Jadi ketika kita melihat investasi bodong gitu ya, itu tidak semata-mata disebabkan oleh tiadanya literasi gitu misalnya, tidak semata-mata itu. Ya, penyebabnya juga kompleks gitu. Tidak adanya literasi, oke. Kemudian keserakahan pasti, yang kemudian membutakan realitas, dan kemudian pemanfaatan modal ini. Saya bisa lihat kemudian sistem ini dilakukan secara berjejaring gitu. Dan jaring-jaring korban ini itu seringkali merupakan jaring-jaring kekuasaan. Apa misalnya? Seorang wakil kepala sekolah menawarkan program investasi bodong kepada guru sekolah. Dan ini kemudian membuat sang guru tidak tidak enak untuk kemudian apa namanya menolak gitu ya. Kemudian ada jaringan sosial di masyarakat juga demikian, jaringan kekerabatan. Nah, ini modal kan modal. Nah, Bourdieu menyatakan banyak sekali modalnya, modal sosial, modal finansial, modal kultural, itu dimanfaatkan. Ketika orang, ya mohon maaf, karena banyak di sini korban, kan member get member gitu ya. Nah, korban kemudian dia kemudian menawarkan kepada orang lain, ada juga yang berprofesi akademisi. Dengan segala gelar yang dia miliki, menawarkan kepada masyarakat umum, dia memiliki modal kultural kan gitu ya. Orang kemudian jadi segan dan tertarik. Ya, jadi ini merupakan sebab yang sangat kompleks dan saling berkelindan gitu. Tidak semata karena ketidaktahuan, tidak semata-mata karena keserakahan, tapi juga pemanfaatan jaringan sosial. Nah, ini yang kelima ini akuntabilitas dalam lembaran baliho. Nah, ini jadi saya melihat baliho yang ada di jalan-jalan yang bicara soal pertanggungjawaban keuangan desa itu sebenarnya merupakan wacana gitu. Wacana yang menyembunyikan kepentingan, hasrat, ya kan, dari pihak yang membuat baliho, dalam hal ini kepala desa sebagai penguasa di desa tersebut. Tujuannya apa? Macam-macam gitu. Selain menampilkan informasi, tujuannya juga agar membuat dia terkenal di publik, gitu ya, masyarakat mengetahui, sehingga memudahkan dia ketika dia nanti suatu saat ingin meraih jabatan publik yang lebih tinggi. Gitu. Ada variasi-variasi seperti itu. Makanya ini yang membuat kemudian baliho itu memiliki berbagai macam ragam desain gitu ya. Nah, kalau kita berpikir bahwa itu hanya informasi akuntansi semata, tentu saja tidak perlu ada wajah kepala desa di situ kan. Tidak perlu ada wajah ibu kepala PKK, ketua PKK dan seterusnya. Tapi ternyata ada gitu. Nah, kita kemudian bisa bongkar bahwa itu merupakan tujuan atau memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di sekitar akan
sosok dari kepala desa itu sendiri. Nah, itu jadi kita bongkar ideologi hasrat kepentingan gitu ya dari pihak yang memasang itu, sehingga bisa kita lihat bahwa baliho itu bukan semata-mata informasi akuntansi gitu kan ya. Nah, dia juga memuat banyak makna yang mencerminkan itu tadi berbagai kepentingan dari pihak yang memasangnya. Nah, itu eh, beberapa ini ya, beberapa ilustrasi dari penelitian yang masih banyak yang ini nanti tentu saja ini eh, tidak bisa menggambarkan keseluruhan ya dari apa yang membedakan antara dua dua paradigma ini. Namun saya berharap dengan eh, apa yang saya tampilkan ini, ya kita bisa memiliki bahan diskusi gitu ya untuk memperkuat pemahaman kita akan paradigma dalam penelitian kualitatif ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih luar biasa Prof. Ananta Wikrama ya. Jadi ada beberapa apa akhirnya terbuka nih pemikirannya tentang paradigma riset kualitatif. Termasuk tadi saya tertarik dengan akuntabilitas di balik lembaran baliho. Nah, ini sama yang dengan SPI dengan apa tadi pendekatan magis religiusitas ya itu sebenarnya memang banyak hal budaya kearifan lokal yang bisa digali, kemudian dikaitkan juga dengan konsep-konsep akuntansi, sehingga akuntansinya tetap ada, meskipun juga kita banyak juga menggali kearifan lokal dari suatu daerah seperti yang ada di Bali. Baik, Bapak ini sudah ada beberapa yang raise hand, dan sebelumnya juga sudah ada yang menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mungkin tadi yang pertama adalah di kolom chat dulu, Ibu Oktiva Anggraini bertanya, kalau penelitian terkait gender, jika menggunakan literatur review untuk pengumpulan data, apakah harus dengan jurnal bereputasi, Scopus atau WOS ya? Karena kebetulan objek riset belum banyak diulas di jurnal bereputasi. Terima kasih. Pertanyaannya seperti itu, Prof. Ananta. Ya, nggih. Eh, Memang sekarang ini ya, saya terima kasih ya Ibu Aprina ya. Tadi pertanyaan dari eh, Ibu Ibu Oktiva, Pak. Oktiva, nggih ya. Jadi kalau kalau menurut pendapat saya sih, dalam konteks penelitian kualitatif itu, yang pertama harus dipahami itu fenomenanya gitu. Itu yang terlebih dahulu harus kita pahami. Nah, dari fenomena itu kemudian kita carikan kajian pustaka yang kalau biasanya saya lakukan adalah yang bisa memberikan eh, jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, tergantung dengan paradigma apa yang akan kita pakai gitu. Nah, jadi pemilihan paradigma itu juga sangat sangat disesuaikan dengan. Nah, ini yang kadang-kala menjadi hal yang masih belum bisa saya tinggalkan ya. Kalau sebenarnya kalau kita baca dari berbagai literatur filsafat itu misalnya, paradigma itu seolah-olah agama gitu ya. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung agama ya. Jadi kalau kita sudah di agama A gitu misalnya, ya nggak mungkin kita menganut agama B kan begitu ceritanya. Tapi saya kadangkala belum bisa pada tahapan itu gitu. Sehingga pemilihan paradigma itu sangat 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 ditentukan oleh kemampuan saya untuk mengkaji fenomena itu secara lebih lanjut gitu. Karena ada kadang-kadang juga penelitian yang kemudian eh, cocok untuk paradigma kritis gitu, tapi kemudian tampak menjadi lebih kompleks ketika kita melakukan penelitian dengan paradigma tersebut. Contoh misalnya, saya pernah melakukan penelitian tentang perempuan dalam industri Banten gitu ya. Di Bali itu, Banten itu eh, saat ini gitu ya. Kalau dulu Banten di Bali itu kan dibuat secara komunal oleh masyarakat gitu ya.
Nah, seiring perkembangan masyarakat gitu, sekarang kita bisa kalau ada upacara agama di Bali itu kita bisa membeli Banten, baik dalam upacara sehari-hari maupun upacara yang lebih besar. Nah, lokasi-lokasi pembelian Banten itu kemudian banyak pekerjanya adalah perempuan gitu. Nah, saya tertarik akan hal itu gitu. Saya tertarik akan hal itu. Kemudian saya melakukan penelitian dan menemukan ternyata eh, perempuan di situ tuh mendapatkan eh, memang mendapatkan apa namanya pekerjaan dalam tanda kutip ya bisa pekerjaan yang cocok untuk mereka gitu. Banten di Bali adalah ranah perempuan memang sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Kemudian dia bisa bekerja bersama-sama dengan para perempuan yang lain, kemudian mendapatkan penghasilan gitu. Itu luar biasa. Jadi saya kemudian melihat bagaimana sih peran perempuan itu, peran industri ini dalam memberdayakan perempuan dalam konteks memberikan eh, berbagai modal gitu. Salah satunya itu tadi modal finansial dengan gaji, kemudian modal jaringan, ya kan. Kemudian dia juga mendapatkan modal intelektual dari situ. Semakin dia paham akan Banten, alat-alat upacara itu, dia juga mendapatkan posisi yang lebih baik di masyarakat gitu. Nah, itu luar biasa. Nah, kemudian dalam sebuah proses wawancara gitu ya, saya kemudian menemukan gitu, ternyata tidak tidak semulus itu gitu. Karena relasi antara, mohon maaf ya, pemilik usaha Banten ini yang umumnya adalah mereka yang mereka adalah para pemuka agama gitu ya. Ini ada relasi yang timpang gitu. Ya, ada celetukan kemudian terkait dengan mohon maaf ya tarif apa upah gitu ya. Bagaimana kemudian dibandingkan antara upah di sini dan ketika kalau dia bekerja menjadi buruh gitu misalnya. Tapi kemudian ini dibantah dengan wacana gitu bahwa eh, bekerja di situ itu adalah ngayah. Ngayah dalam artian bekerja yang tulus ikhlas dan tidak saja akan mendapatkan imbalan materi, tapi juga imbalan yang berupa ya amal gitulah ya kurang lebih ya. Amal baik gitulah kurang lebih ya. Nah, kemudian naluri saya mau melihat ini menarik kalau dikaji dalam paradigma kritis gitu. Karena di situ ada relasi kuasa gitu ya. Ada kemudian wacana yang diciptakan oleh pihak-pihak yang berkuasa yang kemudian eh, membuat para perempuan itu ya dalam tanda kutip nerimo ketika dia mendapatkan ya upah yang mereka anggap kurang cukup. Nah, ini contoh ya. Tapi kemudian saya tidak lanjutkan itu. Saya tetap pada stick eh, memanfaatkan paradigma interpretatif dalam konteks penelitian itu gitu. Jadi saya bukan orang yang kemudian juga bersetia pada satu paradigma gitu. Karena saya melihat kondisinya gitu. Nah, saya kemudian menyadari bahwa ada kemudian hal-hal, terutama ketika kita bicara sesuatu yang spesifik ya, spesifik tentang kajian teoritik, belum boleh jadi apa yang kemudian kita teliti ini belum kemudian pernah diteliti sebelumnya secara lengkap. Makanya biasanya saya kemudian eh, lakukan penelitian itu untuk menyusun kajian pustaka adalah melihat paradigma terlebih dahulu. Nah, dari paradigma itu adalah pilihan-pilihan teori yang bisa saya pakai. Nah, saya pakai teori-teori besar terlebih dahulu, baru kemudian saya kumpulkan teori-teori kecil yang saya dapatkan dari artikel. Saya termasuk orang yang tidak terlalu ini ya pada artikel ya. Eh, karena kadang-kala artikel itu ya kita pahami ya sangat sangat singkat gitu ya. Kita tetap harus baca bukunya gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi buku terlebih dahulu. Buku, kalau tidak ada yang buku, nah setelah itu baru diturunkan ke dalam artikel. Kalau tidak ada artikel, maka kemudian saya carikan penelitian sejenis yang bisa saya analogikan gitu. Analogikan dengan
teori yang kemudian dengan fenomena yang saya dapatkan. Ini kan sebenarnya merupakan bagian dari upaya kita untuk mensintesakan ya pemahaman. Jadi saya tidak terlalu fanatik ya terkait dengan kajian teori itu. Meskipun gitu, untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya pengajuan dana gitu ya. Nah, itu memang harus. Kemudian kalau kita menyusun tesis, disertasi, yang mau tidak mau. Nah, tapi kemudian itu bisa kita cari, kita browsing dengan sebagai upaya untuk melengkapi. Nah, itu. Jadi saran saya, pilihan paradigma terlebih dahulu untuk melihat fenomena. Kemudian paradigma itu akan melahirkan teori-teori yang kemudian bisa dipakai. Kembangannya itu baru kita bisa lengkapi dengan apa namanya jurnal-jurnal sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu yang biasa saya lakukan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk masukannya untuk Bu Oliva. Berikutnya di raise hand ya, Bapak Warsid Gustaman. Silakan akan mengajukan secara langsung pertanyaannya. Silakan Pak Warsid Gustaman. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Terdengar Pak, terdengar. Baik, selamat siang, Prof. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Saya mahasiswa magister akuntansi. Saat ini akan melakukan penelitian, riset, terkait juga riset kualitatif. Saya tertarik dengan tata kelola keuangan Kesultanan Buton. Jadi dalam riset ini saya mencoba untuk mengungkap praktik-praktik tata kelola keuangan di masa lalu, serta nilai-nilai apa saja yang melandasinya, begitu, Prof. Cuman saya masih bingung terkait pendekatan apa yang akan saya gunakan. Untuk saat ini saya lebih cenderung ke etnometodologi. Hanya saja saya masih ragu apakah etnometodologi bisa digunakan dalam penelitian sejarah, ya terkait masa lalu atau penelitian sejarah. Atau apakah ada pendekatan lain, Prof, yang kira-kira bisa dalam riset ini? Terima kasih. Jadi Pak Warsid penelitiannya sangat menarik ya. Jadi penelitian tentang tata kelola keuangan di masa yang di Kesultanan gitu ya. Kalau saya boleh tahu saat ini apakah masih diterapkan ya Pak ya nilai-nilai itu apa namanya praktek tersebut masih ada nih? Ya. Untuk Kesultanan Butonnya masih berjalan, Pak, tapi sudah sebagai lembaga adat. Yang saya ingin riset saya itu yang sebelumnya, Prof, sebelum masa kemerdekaan, sebelum masa kemerdekaan, ya, karena Kesultanan Buton masih berdiri sebagai negara sendiri, dan itu saya melihat kemungkinan akan berbeda pengelolaan keuangannya dengan lembaga adat dan sebagai kesultanan sendiri, Prof. Oke. Nah, kalau memang kita ingin melakukan penelitian pada ini kan sebenarnya termasuk kepada melakukan penelitian dengan artefak ya, artefak yang kalau memang itu masih diterapkan ini akan sangat sangat mudah ya kita lakukan. Kemudian metode penelitian yang konvensional katakanlah misalnya interpretatif itu akan lebih mudah kita lakukan. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang kemudian tidak dilakukan lagi gitu ya. Kalau menurut pendapat saran saya, Bapak sebaiknya mencari atau melakukan riset ini dengan melihat terlebih dahulu praktek apa yang masih ada saat ini gitu. Nah, akan lebih mudah menurut pendapat saya. Karena kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, tampaknya tidak semuanya hilang kan begitu. Misalnya dalam pelaksanaan ritual gitu misalnya. Boleh jadi pengelolaan keuangan itu masih muncul gitu. Nah, dari situ kemudian kita bergerak untuk mencari nilai-nilai yang ada dalam tradisi kesultanan dalam konteks pengelolaan uang yang boleh jadi hilang gitu.
Nah, nanti bisa kita komodifikasi itu nanti. Jadi apa saja misalnya kita bisa pakai tema-tema besar misalnya pencatatan pendapatan misalnya atau pencatatan pengeluaran. Nah, ini kan nanti sangat ditentukan oleh data yang kita lihat di lapangan. Nah, kalau semata-mata mencari apa yang kemudian terjadi di masa lalu gitu ya, tampaknya penelitian dengan metode sejarah itu yang lebih 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 cocok gitu. Nah, jadi kita harus banyak belajar kemudian dengan metode penelitian di bidang sejarah gitu. Nanti harus ada dokumen gitu kan ya, kemudian kritik terhadap dokumen, kritik sumber dan seterusnya. Jadi kalau memang kita akan melakukan penelitian untuk praktek di masa lalu gitu ya, eh, ya saya berpikir metode sejarah yang paling paling cocok gitu. Memang metode kualitatif juga, tapi memiliki variasi yang berbeda. Tapi kalau seandainya Bapak ingin melihat apa yang ada sekarang, mencari nilai-nilai yang terkandung, kemudian mengkaitkan dengan masa yang lalu, saya pikir eh, eh, dengan paradigma interpretatif itu sudah bisa dilakukan gitu. Gitu pendapat saya Pak Warsid. Baik, Prof. Satu lagi, Prof. Pendekatan yang digunakan, misalkan seperti tadi melihat praktik yang ada, kemudian mengkorelasikan dan masa lalu itu, pendekatan apa yang cocok kira-kira, Prof? Nah, ini. Jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju ya ketika kita mengkotak-kotakan. Misalnya begini, ini seringkali ini studi apa ini gitu. Eh, eh, ini studi fenomenologi, ini studi etnometodologi gitu. Nah, itu kadangkala menjadikan kita apa ya namanya sangat sangat terkotak gitu. Nah, mungkin dibuat saja begini, Pak Warsid. Jadi, kita buat misalnya judul yang besar gitu ya. Misalnya, praktek pengelolaan keuangan di Kesultanan Brunei ya. Praktek pengelolaan keuangan di lembaga eh, tradisional atau di eh, lembaga aristokrasi atau apa yang tradisional, yang lembaga ke eh, praktek pengelolaan keuangan di lembaga tradisional studi kasus gitu misalnya. Nah, jadi ketika kita bicara itu maka kita berfokus pada kasusnya Pak Warsid. Nah, kasus itu nanti sangat ditentukan kasus itu kemudian kita dekati dengan paradigma tertentu yang sudah kita pilih. Nah, misalnya paradigma interpretatif gitu. Nah, semua nanti teori itu akan kalau pakai pakai misalnya paradigma interpretatif ya kita lakukan kemudian penelitian menggunakan teori metode yang sesuai dengan paradigma itu. Jadi saran saya lebih lebih pada berfokus pada kasusnya, Pak. Jadi studi kasus pada Kesultanan Brunei, praktek pengelolaan keuangan lembaga tradisional, studi kasus kepada jadi nanti yang Bapak temukan adalah praktek sekaligus nilai yang kemudian dianut dalam praktek tersebut gitu. Nah, itu. Jadi itu saran saya Pak Warsid. Baik, Prof. Terima kasih. Sangat mencerahkan, Prof. Ya. Bapak kalau boleh saya tahu berkuliah di mana, Pak? Di Universitas Hasanuddin, Prof. Oke, jadi sudah banyak juga ya yang ini kualitatif ya. Jadi bagus sekali. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Saya tunggu ya Pak ya. Semoga nanti bisa lancar gitu. Nanti kita bisa berdiskusi. Terus terang saya tidak bisa banyak memberikan saran karena saya tidak paham betul ya aspek sosiokultural di masyarakat di mana Bapak teliti gitu. Tapi Baik, saya Prof. pikir ya akan sangat baik kalau kita mengarah kepada studi kasusnya. Nanti dari situ kemudian paradigma akan mendatangkan teori-teori yang kemudian relevan untuk kita pakai termasuk aspek metodologinya. Ya, sukses selalu Pak Warsid. Baik, Prof. Terima kasih, Prof.
Oke. Oke, baik. Prof, ini masih ada 2 pertanyaan terakhir nih, Prof. Semoga masih ada kesempatan waktu untuk menjawab ya. Yang pertama dari Ibu Putri Septiara, izin bertanya untuk teknik pengumpulan data pada metode kualitatif, apakah hanya boleh menggunakan, maksudnya mungkin boleh hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi tanpa melakukan observasi. Apakah hanya boleh 2 atau ada ketentuan lain? Apakah harus ketiganya ataukah hanya boleh salah satu atau seperti apa? Mungkin begitu ya pertanyaannya. Monggo silakan Prof. Ananta. Oke. Jadi terkait dengan teknik pengumpulan data tentu saja sangat tergantung kepada fenomena yang kita teliti gitu. Jadi seperti misalnya ketika bicara dekonstruksi tadi, yang saya lakukan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan observasi, itu yang utama gitu. Nah, sedangkan dokumen bisa dikatakan tidak ada, hampir dikatakan tidak ada, kecuali kemudian saya dapatkan misalnya data statistik tentang jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun gitu. Dan itu peranannya tidak terlalu terlalu kuat gitu dalam dalam penelitian yang saya lakukan. Jadi itu yang kemudian menyebabkan eh, tujuan kita untuk menggali data dari berbagai teknik pengumpulan data adalah selain mendapatkan data yang kita inginkan, yang paling penting kan juga untuk melakukan triangulasi ya. Nah, jadi tentu semakin banyak data bisa kita kumpulkan, maka kita kemudian bisa eh, melakukan upaya untuk triangulasi dengan semakin baik. Misalnya kita bisa melakukan triangulasi eh, teknik gitu. Kita tanya orang dulu, kemudian dia menjawab bla bla bla, kemudian kita triangulasi dengan observasi. Oh, ternyata benar. Kita triangulasi dengan dokumen. Oh, ternyata benar. Nah, itu jadi sangat ideal kalau itu bisa dilakukan, tapi kemudian tidak semua penelitian bisa menghadirkan ketiga data dengan 3 teknik itu. Sangat sangat ditentukan dengan kondisi. Tapi sebaiknya jika memungkinkan gitu ya, nah, semuanya harus dicari, baik itu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan sifatnya kan hermeneutik dialektik gitu ya. Semakin banyak bukti yang kita dapatkan, penafsiran itu akan semakin kuat. Nah, itu pasti. Orang melihat aja belum tentu paham. Orang mendengar tambah lebih paham. Orang kemudian membaca dokumen tambah paham lagi. Demikian seterusnya. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Ananta. Dan terakhir ini dari Ibu Pascanova Gainau. Di dalam pemaparan tadi, Prof. Ananta menjelaskan bahwa akuntansi lekat dengan maskulinitas karena berkaitan dengan efektivitas, objektif, dan beberapa istilah lainnya. Pertanyaan yang disampaikan adalah bagaimana sampai bisa dinyatakan seperti itu? Apakah ada referensi yang bisa di-sharingkan untuk dapat dibaca? Karena kebetulan Ibu Pascanova ini sedang meneliti tentang konteks gender dalam hubungannya dengan capaian pembelajaran mahasiswa akuntansi. Mohon arahannya, Prof. Silahkan, Oke, Prof. ya sebentar ya. Ini penelitian saya coba cek dulu ya. Ini sudah lama nih saya teliti, sekitar tahun 2005-2006. Nah, waktu itu memang counting dan gender ini menjadi topik yang ini ya, yang sangat menarik gitu. Coba saya lihat dulu ya. Nah, tentu saja karena ini adalah buku apa namanya penelitian yang sudah lama ya, maka eh, nah daftar pustakanya juga sudah lama gitu. Nah, coba saya lihat.
Nah, eh, ini coba saya tampilkan aja ya. Yang banyak kemudian eh, ini sudah eh, sangat lama. Nah, ini yang saya pakai kemarin. Salah satunya. Nah, nah, coba coba dicari dari sini Bu ya, accounting, feeling, dan negative speech ini. Hence the root ini. Dari situ saya kemudian dapatkan gitu ya kajian pustakanya. Nanti kan bisa di trace ke sini kan eh, eh, tulisan-tulisan apa saja yang setelah ini yang bicara tentang gender itu tadi. Nah itu jadi tentu saja eh, juga banyak ini ya apa namanya harus banyak mengkaji kajian-kajian pustaka gender dalam bidang pendidikan juga ya. Nah, kalau dalam bidang akuntansi dari sini saya dapat ini bisa dilihat sudah sangat lama ya tahun 92. Dan saya yakin banyak sekali yang kemudian kajian-kajian pustaka yang lebih baru ya, lebih kontemporer yang kemudian bisa dipakai. Nah, tapi kalau dari di jurnal itu Accounting Organization and Society itu banyak kaji itu. Nah, tidak itu saja, juga nanti bisa memakai jurnal kajian perempuan eh, yang eh, di sini ya. Nah, jurnal perempuan, gitu, jurnal perempuan. Jadi ini juga mungkin menarik ya. Jadi eh, sebentar saya tampilkan. Nah, ini ya. Hmm, ini jurnal perempuan kebijakan publik dalam pendidikan sebuah kritik dengan perspektif gender itu. Itu. Saya juga pernah menulis tentang perempuan nanti bisa bisa Ibu coba nanti hubungi email saya ya nanti saya akan berikan. Tapi itu di jurnal eh, JIP ya jurnal pendidikan ini jurnal pendidikan di Undiksa gitu. Nah, itu jadi pilihan-pilihan program studi itu. Saya pernah tulis itu, nanti coba saya carikan. Jadi kuncinya adalah eh, banyak membaca di jurnal-jurnal ini. Jurnal perempuan ini luar biasa ini. Jadi dari Gadis Arifia ini diterbitkan oleh UI ya, eh, Prodi Kajian Wanita kalau tidak salah. Nah, dulu saya sangat sangat tertarik pada pada kajian gender itu tahun-tahun 2003. Jadi, nah kadang-kadang gitulah ya minat studi kita itu berubah-ubah gitu sesuai dengan ya dulu sering gender gitu ya, kemudian modal sosial gitu. Sekarang banyak tentang ya mungkin seperti Bapak Ibu yang lain, BUM Desa apa dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, itu ya Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, email saya. Iya, Prof, mungkin emailnya bisa mohon izin di-share kalau boleh. Nih, ini saya tulis di sini ya. Saya akan carikan terlebih dahulu karena itu saya tulis ketika belum ada JSOJS itu. Itu mudah-mudahan masih ada file ininya. Sorry. Nah, itu dia. Ya, terima kasih banyak Iya. emailnya. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin izin ya Prof, boleh nanti kalau ada rekan-rekan dari IJMA ini memiliki kesulitan-kesulitan tertentu menghubungi melalui email ke Prof Ananta. Ya, dan itu tadi kita sama-sama belajar gitu, karena penelitian kualitatif ini sangat terkait dengan aspek sosiokultural yang sangat kompleks gitu. Saya terus terang banyak melakukan penelitian di Bali gitu, tapi kalau di luar Bali, eh, karena dimensi sosiokultural ini sangat penting dalam penelitian kualitatif.
Sehingga kalau di Bali gitu mungkin lebih banyak hal yang bisa kita diskusikan. Tapi tentu saja eh, kalau ada teman nanti yang dari luar Bali yang ingin berdiskusi gitu, saya akan senang sekali karena juga kesempatan saya untuk belajar kan. Nah, itu yang paling penting, sama-sama belajar dan terus belajar gitu ya. Ya, Oke. terima kasih banyak Prof. Ananta. Sama halnya Prof. Saya sendiri juga sedang melihat di desa adat di Nusa Tenggara Timur untuk penelitian disertasi. Jadi mungkin nanti juga boleh diskusi banyak ya Prof. Terkait tadi desa dinas dan desa adat. Sangat menarik sekali. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Semoga di lain kesempatan atau di diskusi personal nanti ketika kami boleh berdiskusi dengan Prof. Ananta masih berkenan untuk memberi sharing informasi dan sharing pengetahuan bersama-sama. Seperti itu ya Prof. Ananta Wikrama. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sharing informasi, pengetahuan, macam-macam khususnya terkait dengan paradigma riset kualitatif pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ananta menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi berkat untuk Prof. Ananta Wikrama bersama dengan keluarga. Sekali lagi terima kasih Prof. Ananta Wikrama. Sampai bertemu di lain kesempatan untuk sharingnya. Mohon izin kalau kami nanti boleh menghubungi ke email dari Prof. Ananta Wikrama. Dengan demikian, saya kembalikan untuk kepada Ibu Dian Wulansari selaku MC. Mohon maaf Bapak Ibu ada karena diskusinya menarik ya dan sepertinya sebenarnya masih banyak nih yang ingin bertanya dan ingin berdiskusi. Namun karena keterbatasan waktu, maka mungkin di lain kesempatan kita boleh bertemu lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucapan dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kepada Ibu Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Ananta atas insight-nya mengenai paradigma riset kualitatif dan terima kasih juga kepada Ibu Aprina atas sharing diskusinya yang benar-benar cukup berkualitas. Memang topik hari ini cukup menarik dan ini sudah hampir jam 10, kurang lebih 9 menit lagi akan jam 10 tepat WIB. Dan memang saya perhatikan tadi memang cukup menarik untuk materinya. Mungkin nanti akan diadakan sesi kedua mungkin ya, atau bab 2 gitu ya. Oke, memang paradigma riset kualitatif banyak menawarkan cara yang unik untuk memahami dunia sosial, khususnya dalam perkembangan riset akuntansi yang memang lebih menekankan pada esensial dan pengalaman manusia dari berbagai fenomena sosial dan dari berbagai perspektif tentunya. Dan ini mendukung kinerja kita sebagai dosen muda akuntansi. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada Prof. Ananta sebagai pembicara dan Bu Aprina sebagai moderator pada kegiatan pada pagi hari ini. Dan di penghujung acara, eh, jalan-jalan ke Bekasi ditemani Pak sopir. Beli oleh-oleh dodol bersama rekan sejawat. Terima kasih kepada Prof. Ananta dan Bapak Ibu yang hadir. Ilmu telah kita peroleh bersama dan semoga bermanfaat. Saya selaku MC dan beserta jajaran panitia yang bertugas pada pagi hari ini undur diri. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Aprina, Prof. Terima Ananta, kasih Bu Dian. Makasih Prof. dan Ananta. Bapak Ibu semua. Ye, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga selalu sehat, ye.